Baik Raja Wali semuanya, selamat hari Minggu teman-teman. Udah hari Minggu lagi nih ya, tapi sayang banget kita belum bisa ketemu. Tapi gak apa-apa, kita masih bisa beribadah di rumah, kita masih bisa beribadah online, kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan gue percaya dimanapun teman-teman berada, dimana teman-teman menyembah Tuhan, pasti di situ Tuhan hadir, di situ hadirat Tuhan pasti nyata. Yuk teman-teman, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Gue undang semuanya untuk siapin hati. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini, kita mau katakan Bapa yang kekal, sebab kasih yang sempurna hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yuk teman-teman, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan kami Tuhan, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan, Engkau tahu hati kami, Engkau kenal hati setiap kami. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini tidak lewat begitu saja ya Bapa, tapi firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh praktekkan Tuhan firman-Mu ini, dan kami boleh menjadi berkat untuk sekitar kami dimanapun kami berada Tuhan. Nama Tuhan yang selalu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan kami sangat mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Shalom, apa kabar? Gue yakin semuanya pada pasti sehat-sehat semua. Gue yakin banget. Oke teman-teman, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Gue harap kalian bisa meluangkan waktu untuk fokus dengerin firman Tuhan dan jangan terdistract sama apapun. Karena gue yakin firman Tuhan ini pasti akan menjadi benih yang bagus dalam hidup kalian. Oke teman-teman, sebelumnya izinin gue ngejelasin dulu yang selalu gue jelasin dari dulu kalau kita lagi sharing. Itu gue mau jelasin di sini. Di Yohanes 10 ayat 10 itu ada ayat yang tertulis seperti ini. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke teman-teman, gue pengen garis bawahi di bagian pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gue yakin kalian pasti sering banget denger ini dan gue gak akan capek-capek ngejelasin hal ini. Teman-teman, anak muda zaman sekarang gampang banget dicuri pola pikirnya. Dan gampang banget dibunuh harapan dan kesempatannya. Dan pada akhirnya masa depannya, atau kita bisa dibilang kebinasannya ini, udah menunggu mereka. Jadi gue gak pengen banget anak-anak muda terbiasa kayak jadi yang biasa ngikutin standar-standar dunia. Dan gak mencapai apa yang seharusnya udah dipersiapin Tuhan. Nah, oke teman-teman. Di sini hari ini gue bakal sharing tentang hal-hal yang relate sama masa-masa kayak gini lagi, masa pandemik, atau kita bisa bilang hashtag di rumah aja ya kan. Nah, gue mau bacain satu ayat dulu. Itu ada di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini cerita Maria dan Marta. Gue langsung bacain garis besarnya aja supaya kita menghemat waktu juga. Jadi intinya di Lukas 10 ini ayat 38 sampai 42 ngejelasin waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan dilayani sama Marta dan Maria. Cuman di sini kita bisa lihat ada dua perbedaan ada satu perbedaan yang mencolok dari Marta dan Maria. Dua orang ini sama-sama sedang melayani Yesus. Tapi pertama kita lihat ya, Marta dia ini melayani Yesus dengan cara dia menyibukkan diri, dia pergi ke dapur, siapin makanan, siapin cemilan untuk Yesus. Berbeda dengan Maria. Maria itu duduk di dekat sisi kaki Yesus dan dia ngedengerin semua perkataan Yesus. Nah, di sini di ayat 40 Marta sempat ngedumel dan ngomong sama Yesus kayak begini. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Dan surprisingly, Yesus ngomong kayak gini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang kamu perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, teman-teman. Di sini gue mau ngejelasin. Dua perbedaan respon ini relate juga di kehidupan kita sehari-hari. Kalau dipikir-pikir, apakah Marta salah kalau dia sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk melayani Yesus? Gue yakin beberapa dari kalian ada yang berpikir sama kayak gue. Marta sebenarnya nggak salah. Tapi bahkan gue bisa bilang, wah bisa jadi Maria yang salah. Kenapa Maria nggak tolongin Marta? Benar? Bukan di firman Tuhan tertulis kalau kita harus menolong sesama. Nah, oke teman-teman. Di sini gue akan menitik beratkan sebagai penjelasannya begini. Coba kita ganti, bukan Yesusnya ya yang kita ganti, tapi kita ganti Yesus ini menjadi waktu-waktu kita yang sekarang. Waktu kita yang habiskan ketika lagi di rumah aja. Ada dua tipe orang yang memanfaatkan waktunya. Yang pertama, memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dan yang kedua, memanfaatkan untuk membuang waktunya semaksimal mungkin. Loh, bedanya apa? Gini,
eh dua tipe orang yang gue kasih contohnya begini ya. Ada orang-orang yang sekarang lagi di rumah aja, mereka coba belajar, mereka coba banyak yang masak, dan mungkin ada yang olahraga lebih rutin untuk mereka memanfaatin nih, gue pengen lebih baik. Ketika misalnya nanti udah nggak pandemik, gue akan lebih gue jadi belajar banyak, gue mungkin punya kebiasaan baru, atau mungkin gue jadi lebih berguna lah, bisa dibilang kayak gitu. Tapi ada juga yang waduh mikirnya gini, aduh mumpung lagi liburan nih, gue pengen deh nonton film Korea dari awal sampai akhir, berbagai jenis film Korea, nonton Netflix. Money Heist, ada yang nonton Money Heist season 1 sampai season 4? Mantap, you guys luar biasa, gue juga nonton. Cuman masih nge-stuck di season 2. Oke, intermezzo, balik lagi. Ada orang-orang yang seperti itu juga, malah membuang-buang waktunya. Aduh ya, buang-buang waktu lah, masih santai, nanti aja bisa, nanti bisa lah. Nah, oke, kita balik ke firman Tuhan. Jadi teman-teman, di sini Yesus tuh ada ngomong gini di ayat 42, tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan kalau kita mikir, sebenarnya apa sih yang Maria lakuin ketika dia bersama dengan Yesus? Yaitu dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk bisa mengenal Yesus. Itu bagian yang gak akan bisa diambil lagi. Sementara beda dengan Marta. Marta sibukin diri, entah itu hal yang berguna atau enggak. Dan dia ngomong, ya intinya nanti sih, ya kalau gue udah selesai beberes ini untuk Yesus, gue bisa kok ngobrol juga sama Yesus. Tapi masih ada waktu yang terbuang. Nah teman-teman, dari hal itu kalian bisa nyambungin ya dengan dua contoh orang yang gue sebutin tadi. Kalian masuk kategori yang mana? Kalian memanfaatkan waktu dengan baik, atau malah kalian membuang waktu dengan baik dan kalian bilang nanti juga bisa, nantilah, waktu masih panjang, pandemik masih belum tahu kapan, gue masih liburan sangat panjang. Gue yakin ada orang yang berpikir seperti itu, dan gue pun juga sama. Pas bulan-bulan pertama pandemik dan gue di rumah kan, gue sangat senang, gue punya alasan dan banyak alasan untuk gue nggak bekerja. Dan kalian tahu hasilnya apa? Mungkin teman-teman dekat gue tahu di mana perut gue jadi bulat dan sangat maju, dan gue benar-benar jadi bisa dibilang daging males yang nggak ngapa-ngapain, cuman kerjanya nonton apa ya waktu itu? Oh, drama Korea. Gue nonton ini Itaewon Class, ada yang nonton juga. Ya gue habisin waktu untuk nonton, makan, nyantai-nyantai aja, dan sampai akhirnya gue sadar, mau sampai kapan ya gue kayak gini? Kita nggak tahu nih nanti jadinya gimana pandemik. Dan masa ketika gue udah mulai ketemu orang ngeliat, ih Dok, perut lu gendutan, subur banget ya. Gue gak mau kayak gitu. Dan akhirnya di bulan kedua, gue mulai lebih rutin lagi olahraga, gue manfaatin waktu, entah itu lari, atau push up dan lain-lain. Dan ya ada hasilnya cuy. Ini kalau kalian mau lihat nih ya otot gue ini udah bulat nih. Ya udah, gitu ya kan. Nah gitu teman-teman, gue pun belajar dan gue pun sadar, jadi Marta itu sebenarnya gak salah, tapi banyak yang dibuang dan disia-siakan. Kata-kata nanti aja tuh akan selalu jadi nanti aja ketika kalian mulai untuk berubah. Nah, teman-teman, gue mau kasih satu statement penutup begini. Pada akhirnya manusia itu membuat pilihan. Dan pilihan itu yang akan membuat manusia tersebut. Kita selalu dihadapkan sama yang namanya pilihan, teman-teman. Kalian mau mulai untuk lebih produktif sekarang atau mau mulai nanti, itu pilihan kalian. Kalian mau pilih untuk rajin dari sekarang atau rajin nanti, itu pilihan kalian. Tapi tetap pada akhirnya orang yang mulai rajin dari sekarang nantinya akan kelihatan hasilnya. Tapi orang yang sekarang masih memilih untuk malas-malesan, hasilnya nanti juga ada orang yang malas-malesan. Nah, mumpung lagi masa pandemi kayak gini, Maria memanfaatkan waktunya sebisa mungkin untuk bisa duduk dengerin Yesus berkata-kata. Dengerin Yesus semaksimal mungkin membangun hubungan dengan Yesus. Nah, kalian sendiri gimana? Gue gak akan sekedar menjelaskan bahwa, wah kalian harus jadi seperti Maria memanfaatkan waktunya bersama-sama dengan Yesus. Bagus gak? Bagus. Kalian bisa baca Alkitab lebih rutin, tapi banyak hal yang bisa kalian lakuin untuk membuat kalian lebih baik. Dan endingnya, gue akan kasih tahu dua hal yang akan terjadi ketika nanti pandemi ini berakhir. Pertama, orang yang jadi lebih luar biasa dan terlihat lebih dewasa
secara penampilan, secara pemikiran, karena dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin seperti Maria. Tapi ada juga orang yang terbiasa untuk nanti aja malas-malesan, dan pada akhirnya ketika ketemu orang, ih, kalau kelihatan lebih murung sih, kalau kelihatan lebih nggak enak dilihat, nah itu it will happen guys. So it's all your choice. Kalian mau jadi yang seperti apa, itu pilihan kalian. Karena pilihan kalian yang pada akhirnya akan membuat kalian seperti apa. Sekian firman gue, sampai sini aja yuk kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, ya nggak, gue bercanda, yuk suara gue nanti fals nih. Ya biar nggak tegang-tegang amat. Oke yuk kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai Tuhan firman ini Tuhan untuk menyadarkan kami, dan menjadi benih yang baik Tuhan, agar kami bisa lebih baik ke depannya Tuhan. Terus pimpin dan jagai kami, lindungi keluarga kami, dan kami juga berharap Tuhan, semoga pandemik ini akan segera berakhir sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami bisa jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.